Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1156. Ya ampun, betapa sombongnya dirimu, aku tidak mengharapkan kata-kata ini darimu. Beraninya kamu mengancamku. Wanita gemuk itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Sepertinya, uang tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Aku berencana memberimu uang untuk membeli pakaian yang lain, tapi sekarang, aku tidak lagi repot-repot melakukannya. Karena kamu memiliki permintaan kematian, aku akan mengabulkannya. Setelah mengakhiri kata terakhirnya, dia menunjuk ke arah Jack dan Selena, memerintahkan dengan nada tegas. Bunuh pria ini, lalu buka pakaian wanita itu. Aku tidak percaya, apapun yang Autumn Mike inginkan, tidak bisa mendapatkannya. Kecuali beberapa orang, hampir tidak ada seorang pun di daerah pegunungan ini, yang bisa menghalangi jalanku. Hei, Pang, kamu mencari kematian. Siapa yang memintamu, untuk menolak tawaran baik dari nyonya muda Mike kami? Sekarang, kamu tidak bisa menyalahkan wanita kami. Beberapa pengawal mencibir, saat mereka berjalan ke arah Jack, dengan tangan terkepal erat. Sungguh sangat arogan dan sombong orang-orang ini. Jack berpikir dalam benaknya, senyum dingin muncul di wajahnya. Apakah mereka benar-benar ingin Selena melepas pakaiannya di jalanan? Proposal seperti itu telah berhasil membangunkan binatang buas yang marah di dalam diri Jack. Jack telah meredakan amarahnya dalam menilai sesuatu demi Selena. Tetapi, jika masalah tersebut sesuatu hal yang berhubungan dengan Selena, yang merupakan area terlarang bagi siapapun untuk memprovokasinya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Tunggu. Pada saat ini, seorang gadis remaja muda berdiri dan berbicara. Nona Mike, ini hanyalah sebuah kostum, mengapa repot-repot mempermasalahkannya? Saya melihat beberapa potong yang bagus, dan kualitasnya juga cukup bagus. Mengapa aku tidak membawamu ke sana untuk melihatnya? Aku akan membelikan pakaian itu untukmu, jadi, mengapa repot-repot berurusan dengan orang-orang biasa ini? Gadis muda itu, tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Senyumnya yang indah, yang disertai dengan dua lesung pipit kecil di sudut-sudutnya, memancarkan aura muda dan cerah. Jack sedikit terkejut dengan kemunculan tiba-tiba wanita muda itu. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk berbicara atas namanya dalam situasi seperti itu. Namun demikian, Jack tidak berencana untuk membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia tidak berencana untuk menyelamatkan hidup pasangan gemuk itu, mereka sudah membuatnya begitu marah. Bahkan, jika pihak lain ingin membiarkan masalah ini, Jack tidak punya niat untuk melepaskan mereka sama sekali. Mustahil. Wanita gemuk itu membentak. Kailali, jangan coba-coba bermain superhero sekarang. Mereka membuatku kesal, dan aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Hari ini, orang ini akan mati di sini. Aku sudah memberi mereka kesempatan, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak tahu bagaimana menghargainya. Kayla menyunggingkan senyum canggung. Nona Mike, tunggu sebentar. Tunggu sebentar lagi, aku akan mencoba membujuk mereka. Kayla segera datang ke hadapan Jack, dan berkata dengan lembut kepadanya. Tuan, orang bijak tahu kapan harus mundur, jangan berkelahi dengan mereka, oke? Lepaskan saja, dan jual kepadanya. Dia adalah Autumn Mike dari keluarga Mike, dan mereka adalah keluarga yang luar biasa kuat dan berwibawa. Bahkan keluargaku, keluarga Lee, harus tunduk di hadapan mereka. Dengarkan aku, lepaskan gaun itu, jual kepada mereka dan kamu masih bisa mendapat untung darinya. Lebih baik daripada harus mati, bukan? Jack tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Kayla. Dia tersenyum dan berkata, Nona Lee, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi, aku ingin tahu pendapatmu tentang masalah ini juga. Jika kamu melepas pakaianmu di jalanan seperti ini, di depan umum, dan menjual pakaianmu kepada orang lain, maukah kamu melakukannya? Apa? Tidak mungkin, bagaimana aku bisa melakukan itu? Kayla menjawab tanpa memikirkannya. Meskipun demikian, dia masih mencoba menasihati Jack. Itu karena keluarga Lee tidak terlalu lemah, mereka tidak akan menggertakku seperti itu. Namun, itu berbeda untukmu, dan aku pikir yang lebih penting adalah menyelamatkan hidupmu. Di mana ada kehidupan, masih ada harapan. Selama kamu masih hidup, kamu bisa menunggu sampai kamu cukup kuat, dan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Bab 1157. Jack, di sisi lain, tersenyum lembut pada kata-katanya. Terima kasih sekali lagi, atas kebaikanmu. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka pergi hari ini. Hah? Kayla benar-benar tercengang. Awalnya,
dia tidak ingin mereka dibunuh, itulah sebabnya dia maju untuk meyakinkan mereka. Namun, yang mengejutkannya, pria ini membual tanpa rasa malu. Lupakan saja, jika kalian ingin mencari kematian, aku juga tidak bisa menahannya. Pada akhirnya, Kayla hanya bisa mundur ke samping, terlihat tak berdaya. Kamu hanya membuang-buang waktu kita. Beberapa pengawal itu, sudah lama ingin menelanjangi Selena. Meskipun mereka tidak akan berbuat apa-apa dengannya, setidaknya, pemandangan Selena yang terbuka, bisa memanjakan mata mereka. Setelah mereka menggerutu selama beberapa saat, mereka semua menyerang Jack, dengan kepalan tinju mereka. Bang, bang, bang. Jack, mengeluarkan tawa dingin, dan dalam sepersekian detik dia menghilang. Dia bolak-balik di antara pengawal, dengan kecepatan kilat sambil mengayunkan lengannya. Dengan beberapa gerakan, semua pengawal tergeletak di tanah tak bernyawa, mati. Apa? Wanita dan pria gemuk yang menyaksikan kejadian itu, mata mereka melebar sebesar piring, dan rahang mereka jatuh ke tanah, mereka sangat shock. Pengawal yang mereka bawa, adalah seniman bela diri tingkat tinggi, dan salah satu dari mereka, adalah Grandmaster kelas 1. Keduanya tidak menyangka, anak buah mereka akan terbunuh hanya dalam beberapa detik. Sepertinya, bocah ini pasti telah mencapai tingkat Grandmaster yang lebih tinggi, kecakapan dan keterampilan bela dirinya, tidak buruk sama sekali. Sekarang, aku akhirnya mengerti, mengapa dia tidak takut kepada mereka beberapa saat yang lalu. Jika dia dan istrinya cepat meninggalkan tempat ini, dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar, mereka seharusnya baik-baik saja. Kayla berbisik pada dirinya sendiri, sambil melihat pemandangan di depannya. Pang, aku seorang Maek. Beraninya kamu membunuh anak buahku, apakah kamu mencari masalah dengan keluarga Maek? Wanita itu sangat marah, pada saat yang sama, suaranya bergetar. Dia menggunakan keluarga Mike sebagai alat, dengan harapan dapat mengancam Jack. Begitu. Haruskah aku menunggu anak buahmu memukuliku sampai mati, baru aku bisa melawan? Senyum dingin dan tak berperasaan terpampang di wajah Jack, dia perlahan berjalan ke arah kedua orang gemuk itu. Kamu, berhenti di situ. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat Jack berjalan ke arah mereka dengan langkah lambat yang menyakitkan, pasangan gemuk itu saling memandang, dan keduanya benar-benar ketakutan. Oh, menurutmu, apa yang akan aku lakukan? Jack terkekeh jahat, dan melemparkan pertanyaan itu kembali kepada kedua pasangan itu. Pang, kamu tidak mencoba untuk mengakhiri hidup kami, kan? Biarkan aku memberimu peringatan terakhir, ayah mertuaku adalah petarung yang kuat dari tingkat setengah dewa. Jika kamu berani menyerang kami, hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Jack tertawa terbahak-bahak, lalu dia menoleh ke arah pria gemuk itu. Yah, ada satu cara bagimu, untuk keluar dari sini hidup-hidup, yaitu, memotong salah satu lengan istrimu di sini. Mungkin, dengan cara itu, aku bisa membiarkan kalian berdua hidup. Kalau tidak, kalian berdua harus mati malam ini. Jack menawarkan. Setelah dia menyelesaikan kata terakhirnya, dia membalik telapak tangannya, dan pedang halus muncul di tangannya. Dia melemparkan pedang itu ke tanah, di depan pria gemuk. Pilihanmu. Jack mendiktekan. Pang, aku Nyonya Muda Maek, apakah kamu mencari kematian? Beraninya kamu meminta suamiku, untuk memotong lenganku. Siapa yang memberimu nyali? Kemarahan Autumn meledak, dan dia bisa merasakan kemarahan berdenyut melalui pembuluh darahnya. Dia memasang tampang berkuasa dan berwibawa, saat dia menyala. Tamparan. Meskipun demikian, tamparan keras mendarat di pipinya, tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Kekuatan itu mendorongnya dengan kuat, sehingga dia menjatuhkan diri ke tanah dengan keras, aliran darah keluar dari sudut mulutnya. Jack menamparnya. Bab 1158. Sayang, tidak bisakah kamu membaca situasinya dengan benar? Kali ini, kita bertemu dengan seseorang yang tidak takut mati. Bocah ini pemarah dan sembrono. Dia tidak takut kepada siapapun. Pria gendut itu menghentakkan kakinya, dalam keadaan seperti itu, mengapa istrinya tidak bisa memahami situasinya dengan benar? Dia kemudian menggertakkan giginya, dan mengambil pedang halus di tanah. Sayang, kamu tidak akan memotong lenganku, kan? Autumn memandangi pedang itu, air mata berkilauan di matanya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Bagaimana dia bisa berpikir, pihak lain tidak takut kepada keluarga Maek, dan cukup berani untuk menyerangnya? Pang, kamu sudah berjanji, untuk membiarkan kami hidup, jika aku memotong lengannya, kan? Pria gendut itu menatap Jack, dan bertanya untuk meyakinkan istrinya. Jack mengangguk, janji adalah janji. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, aku akan melakukannya. Pria gendut itu menganggukkan kepalanya.
Dia mengatupkan giginya, dan mengangkat pedang di tangannya. Tunggu sebentar lagi, istriku. Katanya kepada Autumn, yang berada di tanah. Aku punya obat penghilang rasa sakit, dan obat yang bisa menghentikan pendarahan. Kamu akan baik-baik saja, gertakkan gigimu dan mari kita lewati masalah ini bersama-sama. Aku sangat takut. Autumn sangat ketakutan, sehingga dia menangis dengan keras. Kemudian dia menatap Jack, aku salah, katanya. Tolong lepaskan kami. Aku akan memberimu $1 miliar, bagaimana dengan itu? $1 miliar penuh. Apakah kamu berpikir, aku akan peduli dengan $1 miliar? Jack terkekeh, matanya penuh dengan penghinaan. Pria gemuk itu mengayunkan pedangnya, mengiris lengan wanita itu. Darah segera menyembur, saat pedang yang sangat tajam itu, bersentuhan dengan kulit, dan lengannya terlepas. Aku punya obat di sini. Setelah dia memotong lengan istrinya sendiri, si gendut melemparkan pedangnya ke samping, dan memberinya obat penghilang rasa sakit, dan obat untuk menghentikan pendarahan. Meski begitu, wanita itu masih sangat menderita, sehingga semua warna terkuras dari wajahnya. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan dia tampak seperti akan pingsan kapan saja. Dengan cepat, si gendut mendukung istrinya, kemudian keduanya dengan cepat menghilang dari pandangan Jack. Jack mengambil pedang yang tergeletak di tanah, dan menyeka pedang itu hingga bersih. Baru kemudian, dia membalik telapak tangannya, dan menyimpan pedangnya. Kamu tidak keberatan, aku melepaskan mereka, kan, sayang? Jack tersenyum dan bertanya kepada Selena. Aku akan mengikuti, keputusan apapun yang kamu buat mulai sekarang, sayang. Selena menempel di lengan Jack. Kegembiraan melanda dirinya, ketika dia melihat lengan wanita itu dipenggal. Wanita itu telah melampaui batas, dia adalah seorang pengganggu yang terlalu arogan dan sombong. Bahkan, untuk seseorang yang baik seperti Selena, pengganggu seperti itu tidak termaafkan. Tidak mungkin, kamu tidak bisa begitu saja, mendengarkan apapun yang aku katakan. Bagaimana jika aku setuju, untuk menjual pakaianmu kepada mereka? Maukah kamu mendengarkanku? Kata Jack sambil tersenyum. Selena memutar bola matanya ke arah Jack. Kamu bukan orang seperti itu, apakah kamu ingin mempermalukan istrimu di depan banyak orang? Hebatnya, keduanya masih memiliki keinginan untuk berdebat di sini. Kayla merasa panik, dan segera melangkah maju. Kenapa kalian berdua tidak segera pergi? Serius, kalian membiarkan mereka pergi begitu saja? Apakah kalian tidak khawatir, mereka akan membawa lebih banyak petarung mereka ke sini? Dia berkata. Pengawal yang baru saja kamu bunuh, hanyalah pengawal biasa. Mereka bukanlah pengawal yang kuat, di antara keluarga Maek. Cepat dan pergi dari sini, kalian tidak akan mendapatkan kesempatan untuk pergi, jika kalian terlambat sedikit saja. Itu benar, pergi saja, kalian berdua. Kalian telah berhasil menempatkan Nona Maek di tempatnya. Dia selalu mengabaikan orang lain, dan menggertak penduduk kota dengan sewenang-wenang, jadi, kamu telah membantu kami untuk membalas dendam. Dia berani bertindak seperti itu, karena keluarganya memiliki keluarga White yang mendukung mereka, jadi, sebaiknya kalian pergi dengan cepat. Seorang lelaki tua, juga menasihati Jack dan Selena. Keluarga White mendukung mereka. Jack mengerutkan kening setelah mendengar itu, berita ini sangat mengejutkannya. Bab 1159. Kayla berasumsi, Jack merasa takut, ketika dia melihat alisnya berkerut. Benar, biar aku jelaskan semuanya kepada kalian. Katanya memulai. Kadang-kadang, anggota keluarga White akan merekrut seorang teman yang akrab dari anggota keluarga mereka. Atau, mereka akan turun dari gunung untuk memilih beberapa petarung yang berbakat untuk masuk ke keluarga White. Ini jarang terjadi, tetapi ada beberapa orang yang menjadi bagian dari keluarga White dengan cara seperti itu. Di sini, Kayla berhenti sejenak sebelum melanjutkan, salah satu anggota keluarga Maek cukup beruntung untuk bisa memasuki keluarga White. Dia berhasil bergaul dengan baik di dalam keluarga White, jadi, dia adalah juru mudi sekarang. Dia adalah seorang petarung di tahap menengah, dari status setengah dewa. Oleh karena itu, Nona Maek sangat sombong karena ini, dan dia bertindak terlalu arogan. Pergi saja, anak muda. Akan sangat terlambat, jika kamu tidak melakukannya sekarang. Aku yakin, Autumn tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, dilihat dari kepribadiannya. Selain itu, kamulah yang memotong lengan putri pertama keluarga Maek, Tuan Maek pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Pria tua itu menasihati Jack dan Selena dengan cemas. Terima kasih atas perhatianmu, jika memang itu masalahnya, kita tidak boleh pergi. Jack mengangkat tangannya, untuk memberi hormat kepada keduanya.
Kemudian, perhatiannya mengembara ke arah warung barbeque, yang tidak terlalu jauh darinya. Kami datang ke sini untuk makan barbeque, katanya sambil tersenyum. Akan tetapi, kami belum makan, bagaimana kami bisa pergi sekarang? Itu benar. Aku merasa sangat lapar. Selena tersenyum tipis, dia meraih tangan Jack, dan berjalan menuju restoran barbeque. Itu, mereka berdua masih ingin makan barbeque. Orang tua itu begitu gelisah, sehingga kumisnya praktis berdiri. Dia menghela nafas panjang, dan berjalan ke samping. Kayla juga sangat marah, namun, dia tidak menyerah kepada mereka. Dia mengejar mereka dan menatap Jack, sambil terengah-engah. Apakah kamu tidak mencintai istrimu? Jika kamu mencintainya, kalian berdua harus pergi sekarang juga. Dia berkata. Bahkan, jika kamu tidak takut mati, kamu tidak bisa menyeret istrimu bersamamu. Kehangatan memenuhi dada Jack, saat melihat gadis penyayang ini. Seberapa berbakatnya kamu, Nona? Katanya sambil tersenyum. Kayla terdiam sesaat, kemudian menjawab, Grandmaster kelas 9, ada apa? Kamu menolak untuk pergi, dan kamu masih ingin bertanya tentang bakatku. Bagaimanapun, aku cukup kuat, dan aku memiliki bakat yang bagus. Aku mungkin lebih kuat darimu. Jack menyeringai. Kamu benar-benar memiliki bakat untuk seseorang yang begitu muda. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk berlatih dengan keluarga White dan menjadi salah satu dari mereka? Keluarga White. Kayla mengerutkan alisnya. Yah, tapi aku tidak punya hubungan apapun dengan keluarga White. Tidak mungkin aku bisa masuk, lagi pula, siapa yang tahu kapan mereka akan datang ke kota untuk merekrut orang. Aku tidak punya harapan, biar bagaimanapun, aku hanya bisa bermimpi. Kayla tertegun beberapa saat, kemudian melanjutkan, kenapa aku harus memberitahumu tentang semua ini? Yang paling penting, aku pikir kalian berdua adalah orang yang cukup baik, aku tidak ingin melihat kalian berdua mati begitu saja. Haha, jangan khawatir, kami tidak akan mati dengan mudah. Jack tertawa. Kayla, kan? Katanya kepada gadis itu. Duduk dan bergabunglah dengan kami, aku akan mentraktirmu makan malam. Baiklah, aku akan bergabung dengan kalian, karena kalian akan segera mati, aku akan membantu kalian untuk menghabiskan uang yang kalian miliki. Kayla memutar matanya ke arah Jack, dan duduk di depan mereka berdua, masih dengan terengah-engah. Kamu terlalu kejam, kamu benar-benar memotong lenganku. Pada saat ini, Autumn terlatih-tatih saat berjalan, sambil didukung oleh si gendut. Aku tidak punya pilihan, tidakkah kamu mengerti bahwa kita berdua akan mati jika aku tidak melakukan itu? Setidaknya, kita masih bisa hidup, kita tidak punya pilihan lain. Si gendut merasa tidak berdaya. Kamu juga terlalu kasar, mengapa kamu menginginkan pakaian wanita itu? Kita tidak akan berada dalam situasi ini, jika kamu tidak bertindak terlalu berlebihan. Bab 1160. Aku tidak tahan melihatnya, aku terlihat bagus dalam pakaian tradisional. Wanita itu tidak berhak untuk terlihat lebih baik dariku. Pemandangan itu membuatku tersinggung. Wanita itu mendengus, racun memenuhi matanya. Ayo cepat kembali, katanya. Kita tidak bisa membiarkan pasangan itu pergi begitu saja. Aku akan membuat ayah membunuh mereka. Si gendut tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak memiliki sesuatu untuk protes kepada istrinya. Bagaimanapun, dia hanyalah menantu keluarga Maek, tanpa kedudukan khusus di dalam keluarga Maek. Jika dia tidak menuruti keinginan istrinya, dia dan keluarganya akan membuat hari-hari si gendut sengsara. Aku tidak punya pilihan, sayang. Apakah kamu masih menyimpan dendam kepadaku? Si gendut terengah-engah saat dia terus mendukung istrinya untuk berjalan. Ekspresi Autumn menjadi gelap. Ini semua salahmu, karena kamu menjadi petarung yang buruk dan lemah. Aku tidak akan diganggu, jika kamu bukan sampah yang tidak berguna. Dia menggeram, memelototi suaminya. Lihat pria itu, dia tidak sepertimu, yang hanya seorang seniman bela diri kelas 6, di usia yang begitu tua. Kamu akan menjadi bahan tertawaan, jika berita ini keluar. Si gendut itu hanya bisa terdiam, dia terus mendukung Autumn, sampai mereka akhirnya tiba di kediaman keluarga Maek. Nona muda, apa yang telah terjadi? Pengawal di pintu masuk terkejut, ketika dia melihat pemandangan itu. Salah satu pengawal dengan cepat masuk, untuk membuat laporan. Autumn dan suaminya, belum berjalan terlalu jauh, ketika tuan dari keluarga Maek, Maek, keluar dengan sekelompok orang. Apa yang terjadi, Autumn? Siapa orang itu? Siapa yang berani memotong lengan putriku? Menatap lengan putrinya, dia sangat marah, sehingga wajahnya menjadi ungu, dan giginya terkatup.
Setelah bertahun-tahun, dia tidak memiliki anak laki-laki. Dia hanya memiliki Autumn, sebagai putri satu-satunya. Itulah mengapa, dia adalah biji matanya, dan dia selalu memanjakannya, seolah-olah dia adalah porselen yang berharga. Dia tidak pernah menyangka, seseorang akan begitu berani, untuk memotong lengan putrinya. Itu adalah seorang pria muda, ayah. Autumn dan aku sedang berbelanja, ketika dia melihat pasangan muda, di mana istrinya mengenakan kostum tradisional. Karena niat baik, kami memberitahu mereka, kami akan membeli pakaian itu, dengan harga 3 kali lipat. Tapi, kami tidak pernah berpikir, mereka akan menolak, dan mereka bahkan menegur kami dengan kata-kata yang tajam. Autumn, tentu saja, dia sangat marah. Dia menyuruh pengawal untuk mengambil pakaian wanita itu, tetapi suaminya sangat kuat, dan mampu membunuh semua pengawal kita. Kemudian, dia memaksaku untuk memotong salah satu lengannya, jika tidak, dia akan membunuh kami berdua. Aku tidak punya pilihan, aku memotong lengannya, untuk menyelamatkan nyawa kita berdua. Si gendut segera berlutut, dan menceritakan semua yang telah terjadi, sambil menambahkan bakatnya sendiri, ke dalam kisah itu. Dasar bajingan, kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Es sangat marah, sehingga dia mengirim si gendut itu terbang beberapa meter jauhnya, dengan satu tendangan. Pengawal, bawa nona muda dan suaminya kembali untuk beristirahat. Katanya. Aku akan membawa kalian semua, untuk menemukan pasangan itu. Kita harus membalaskan dendam putriku. Tidak, aku tidak ingin beristirahat, ayah. Aku harus pergi, aku ingin melihat mereka mati di depan mataku. Aku ingin melihat, bajingan itu memohon untuk hidupnya, dengan berlutut di hadapanku. Autumn mengangkat kepalanya, wajahnya berubah menjadi ekspresi ganas. Lagi pula, kamu tidak tahu, di mana mereka menyerangku. Suruh orang-orangmu membawaku ke sana, cepat, aku khawatir mereka akan pergi, jika kita terlambat selangkah. Baiklah, ayo kita pergi. Es mengumumkan, sambil terengah-engah. Aku juga ikut pergi, ayah. Aku ingin melihat, mereka mati di depan mataku. Mereka berdua terlalu berlebihan. Si gendut berlari, menahan rasa sakitnya, dengan bulat menyatakan kesetiaannya.